Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Presence Institute. Kata deradikalisasi berasal dari kosakata Inggris yaitu radikal atau radix yang berkaitan dengan akar dan deradicalization, atau bisa dibilang deradikalisasi tidak terlepas dari kata radikal, radikalisasi, dan radikalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata radikal berarti secara mendasar maju dalam berpikir atau bertindak. Radikalisasi berarti suatu proses dalam berpikir atau bertindak secara cepat dan mendasar. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau sikap ekstrim dalam suatu aliran politik. Deradikalisasi berarti upaya untuk menghentikan atau meniadakan, paling tidak menetralisir radikalisme. Di dalam konteks penanggulangan terorisme, deradikalisasi pada awalnya dimaksudkan sebagai upaya untuk membujuk teroris dan pendukungnya untuk meninggalkan penggunaan kekerasan. Deradikalisasi pula merupakan suatu strategi yang didasari oleh suatu pemahaman konseptual untuk menangani masalah terorisme. Konsep ini merefleksikan adanya suatu kebutuhan untuk melakukan perubahan dalam penanggulangan terorisme. Nah, meningkatnya jumlah teroris sejak awal era reformasi memperlihatkan kurang tanggapnya aparat keamanan terhadap ancaman-ancaman yang tidak terlihat. Ancaman tersebut membawa ideologi radikal yang mampu menggerakkan kaum sipil dan menjadi pelaku teror warga sipil yang justru merupakan komponen pendukung pertahanan yang justru menjadi pelaku tindakan radikalisme yang dapat mengganggu integrasi bangsa Indonesia. Transisi dari Orde Baru ke reformasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap perubahan kondisi integral bangsa Indonesia. Warga yang dahulunya sangat mengedepankan makna kesaktian Pancasila sebagai ideologi bangsa, saat ini justru menjunjung tinggi arti demokrasi dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Pancasila dianggap memiliki pengaruh orba sehingga ditinggalkan warga Indonesia yang sekarang lebih berpegang pada maksud dan tujuan hidup berdemokrasi. Nah, program deradikalisasi melibatkan banyak pemangku kepentingan atau stakeholder, baik pada tataran penyelenggara negara maupun masyarakat. Deradikalisasi tidak hanya dipahami dalam arti rehabilitasi terhadap para teroris yang telah ditahan atau dilepaskan kembali ke dalam masyarakat, tetapi juga deideologisasi terhadap paham-paham radikal. Hal ini berarti bahwa program deradikalisasi harus dikembangkan mencakup pendeteksian dan peringatan dini terhadap pengaruh atau ideologi yang dianggap dapat menciptakan ancaman terhadap ideologi nasional Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Nah, sosialisasi deradikalisasi adalah jalan panjang yang tengah dirintis oleh pemerintah. Meskipun sasaran utama dalam program deradikalisasi masih kepada para tahanan dan mantan tahanan teroris yang diperkirakan dapat rehabilitasi, tetapi sasaran yang lebih luas juga tidak kalah pentingnya. Diterima atau ditolaknya sosialisasi sangat dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan di suatu daerah. Sosialisasi program deradikalisasi ini secara khusus dimaksudkan untuk membuka cakrawala berpikir mengenai ajaran agama yang penuh kedamaian dan kemajemukan di dalam masyarakat Indonesia. Untuk memperkuat sosialisasi yang dilakukan, program ini harus benar-benar dilakukan kepada masyarakat luas yang fokus pada ketahanan masyarakat, sehingga tidak mudah untuk dimasuki ajaran-ajaran radikal. Nah, sosialisasi pun dilakukan terkait hal-hal apa saja yang dapat secara aktif mencegah anggota masyarakat yang terpapar oleh paham radikal. Berbagai cara seperti melalui komunikasi intensif yang berkualitas, pencapaian prestasi di bidang akademis maupun non-akademis, penguatan wawasan kebangsaan, dan aplikasi kearifan lokal yang tumbuh dalam masyarakat adalah materi-materi sosialisasi deradikalisasi. Nah, terakhir, pelaksanaan program deradikalisasi harus bersifat komprehensif, integral, dan integratif, serta berkesinambungan. Hal tersebut dikarenakan terorisme dan radikalisme juga merupakan suatu tindakan yang terus-menerus akan ada, walaupun dengan intensitas yang rendah. Oleh sebab itu, keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam program ini, khususnya masyarakat sipil Indonesia, sangat penting. So guys, mari lindungi diri kita dari radikalisme. Ada pertanyaan?